Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang. Sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhano mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahman Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS setiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun membeberkan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Suhartini tidak harmonis, hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya.
Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosep adalah Mimin. Yosep dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosep bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosep melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu, ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan.
Dilansir dari grid.id, Tuti berupanya kerap diselingkuhi oleh Yosef Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Suratini juga sering menerima KDRT dari Yosef hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosef. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosef dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosef muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosef menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosef Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka, Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin, Arigi, dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suratini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia.
Namun, kala itu Danu tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Danu, hal itu merasa Rohman Hidayat janggal. Selain itu, Rohman juga meragukan keterangan Danu karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rohman pun memberikan keterangan Danu yang menyebut Yosep pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosep, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosep disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosep diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosep dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosep disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosep sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosep adalah Mimin. Yosep dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosep bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosep melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka.
Yosep dan Dano sudah dipenjara, tetapi Mimin, Arki, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Arki, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep, dan Tuti yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosep kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti merupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Surotini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dano serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosep Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih bersatu saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosep dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano, Yosep, istri muda Yosep bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin, Arigi, dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosep CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut.
Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun memberikan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu, ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Dano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosef merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosef tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosef dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban.
Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Surawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amelia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amelia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosep Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka, Dado. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu.
termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat lainnya tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Kendati demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhano mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahman Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun memberikan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Suhartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Suhartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu, ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhano alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti berupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini.
Pelansir dari tribunbogor.com, dua tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dano serta Yosef Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Diakui Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS setiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun memberikan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Suhartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin.
Bahkan menurut Yoris, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosep sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosep adalah Mimin. Yosep dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosep bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosep melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah.
Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosef, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosef Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Surotini juga sering menerima KDRT dari Yosef hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosef. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosef dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosef muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosef menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosef Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dado. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih bersatu saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dado yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dado.
Rohman pun mengungkap pengakuan Danu yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Danu pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Danu tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Danu yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Danu tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Danu. Hal itu merasa Rohman Hidayat janggal. Selain itu Rohman juga meragukan keterangan Danu karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rohman pun memberikan keterangan Danu yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Danu. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosef merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosef tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosef dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosef Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana bos tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosef, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosef. KDRT itu dilakukan Yosef perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosef kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam.
Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Surotini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka, Dado. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dado. Kasus Subang mulai terkuak sejak Danu atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin, Arigi, dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing.
Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahman Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung, sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Danu yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amelia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS setiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Danu. Rahman pun mengungkap pengakuan Danu yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Danu pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Danu tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Danu yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amelia. Namun, kala itu Danu tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Danu, hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Danu karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun memberikan keterangan Danu yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosef merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosef tidak sendirian.
Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Surawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Surawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosef menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosep Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dado. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang.
Diakui Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhano mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung, sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun membeberkan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Suhartini tidak harmonis, hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Suhartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu, ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung.
Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang semasa hidup.
Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dano serta Yosef Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih bersatu saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun memberikan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah. Istri keduanya bukan Mimin.
Yoris membuka rahasia ayahnya. Yosep disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosep diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosep dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosep disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosep sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosep adalah Mimin. Yosep dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosep bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosep melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut.
KDRT yang dilakukan Yosef diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosef berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosef kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti merupanya kerap diselingkuhi oleh Yosef Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Suratini juga sering menerima KDRT dari Yosef hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosef. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosef dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosef muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosef menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosef Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dado. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dado. Kasus Subang mulai terkuak sejak Danu atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suratini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung, sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dado yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi.
Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus sumbang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus sumbang tersebut. Rohman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rohman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rohman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rohman Hidayat janggal. Selain itu, Rohman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rohman pun memberikan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu, ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Dano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosef merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosef tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosef dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosef Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana bos tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosef, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda.
Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amelia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amelia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosef menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dano serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu.
Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan dua anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi dua kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung, sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Danu yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Danu. Rahman pun mengungkap pengakuan Danu yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Danu pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Danu tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Danu yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Danu tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Danu. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Danu karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun memberikan keterangan Danu yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Suhartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Suhartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya.
Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya ada baju-baju termasuk baju korban, kata Surawan. Sebelumnya, Surawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Surawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Surawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Surawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosep Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano.
Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhano mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef Rahman Hidayat buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun membeberkan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Suhartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Suhartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti.
Saat itu ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana bos tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri.
kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosef Hidayat telah ditahan polisi. Heboh tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu. Termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih bersatu saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS setiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya.
Rohman pun memberikan keterangan Danu yang menyebut Yosep pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosep, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosep disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosep diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosep dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosep disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosep sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosep adalah Mimin. Yosep dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosep bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosep melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya.
KDRT itu dilakukan Yosef setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosef diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosef berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosef kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosef Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Surotini juga sering menerima KDRT dari Yosef hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosef. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosef dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosef muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosef menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosef Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih bersatu saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin, Arigi, dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023.
Lalu Rohman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rohman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS setiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rohman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rohman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rohman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rohman Hidayat janggal. Selain itu Rohman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rohman pun membeberkan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu, ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Dano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosef merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosef tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosef dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosef Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut.
Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amelia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amelia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka, Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan.
ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhano mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin, Arigi, dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahman Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun memberikan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Suhartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Suhartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhano alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya.
Dalam rangka mencari sosok tersebut, Surawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Surawan. Sebelumnya, Surawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Surawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Surawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Surawan mengatakan pencairan dana bos tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti merupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosep Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin.
Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih bersatu saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhano mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun membeberkan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Suhartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia.
Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosep bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosep melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Dano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang, kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana bos tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep.
Yoris anak Tuti menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosef dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosef muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosef menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dano serta Yosef Hidayat telah ditahan polisi. Heboh tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS setiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano,
Hal itu merasa Rohman Hidayat janggal. Selain itu, Rohman juga meragukan keterangan Danu karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rohman pun memberikan keterangan Danu yang menyebut Yosep pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosep, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosep disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosep diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosep dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosep disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosep sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosep adalah Mimin. Yosep dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosep bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosep melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu, ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana bos tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti.
Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosef, dan Tuti yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosef setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosef diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosef berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosef kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosef Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Surotini juga sering menerima KDRT dari Yosef hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosef. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosef dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosef muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosef menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosef Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin, Arigi, dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung, sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin.
Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS setiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun membeberkan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Soehartini tidak harmonis, hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu, ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Dano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosef merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosef tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosef dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosef Hidayah.
Surawan mengatakan pencairan dana bos tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amelia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amelia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosef menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosep Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang.
Dan pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhano mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahman Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef Rahman Hidayat buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun membeberkan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Suhartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Suhartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Dano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhano alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023.
Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Surawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Surawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Surawan. Sebelumnya, Surawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Surawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Surawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Surawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi.
Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhano mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahman Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun membeberkan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Suhartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya.
Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosep adalah Mimin. Yosep dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosep bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosep melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu, ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan.
Dilansir dari grid.id, Tuti merupanya kerap diselingkuhi oleh Yosef Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Suratini juga sering menerima KDRT dari Yosef hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosef. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosef dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosef muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosef menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosef Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin, Arigi, dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suratini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Danu yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS setiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun,
Kala itu Danu tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Danu, hal itu merasa Rohman Hidayat janggal. Selain itu Rohman juga meragukan keterangan Danu karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rohman pun memberikan keterangan Danu yang menyebut Yosep pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosep, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosep disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosep diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosep dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosep disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosep sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosep adalah Mimin. Yosep dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosep bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosep melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka.
Yosep dan Dano sudah dipenjara, tetapi Mimin, Arki, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Arki, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep, dan Tuti yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosep kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Surotini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dano serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosep Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih bersatu saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosep dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano, Yosep, istri muda Yosep bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin, Arigi, dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosep CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut.
Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun memberikan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Dano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosef merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosef tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosef dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban.
Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Surawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amelia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amelia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi dia, Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosep Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka, Dado. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu.
termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat lainnya tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Kendati demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhano mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahman Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun membeberkan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Suhartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Suhartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu, ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Dano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhano alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini.
Pelansir dari tribunbogor.com, dua tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dano serta Yosef Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Dano Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Dano membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahman Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun memberikan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Suhartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin.
Bahkan menurut Yoris, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosep sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosep adalah Mimin. Yosep dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosep bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosep melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah.
Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti merupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Suratini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih bersatu saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin, Arigi, dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suratini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Danu yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano.
Rohman pun mengungkap pengakuan Danu yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Danu pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Danu tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Danu yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Danu tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Danu. Hal itu merasa Rohman Hidayat janggal. Selain itu, Rohman juga meragukan keterangan Danu karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rohman pun memberikan keterangan Danu yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Danu. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosef merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosef tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosef dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosef Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosef, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosef. KDRT itu dilakukan Yosef perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosef kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam.
Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Surotini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka, Dado. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dado. Kasus Subang mulai terkuak sejak Danu atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin, Arigi, dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing.
Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahman Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung, sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Danu yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS setiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Danu. Rahman pun mengungkap pengakuan Danu yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Danu pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Danu tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Danu yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Danu tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Danu, hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Danu karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun memberikan keterangan Danu yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Danu. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosef merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosef tidak sendirian.
Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Surawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Surawan mengatakan pencairan dana bos tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosep Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang.
Diakui Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhano mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS setiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun memberikan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Suhartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Suhartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung.
Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosef menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup,
Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dano serta Yosef Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih bersatu saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Danu yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Danu. Rahman pun mengungkap pengakuan Danu yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Danu pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Danu tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Danu yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Danu tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Danu. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Danu karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun membeberkan keterangan Danu yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah. Istri keduanya bukan Mimin.
Yoris membuka rahasia ayahnya. Yosep disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosep diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosep dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosep disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosep sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosep adalah Mimin. Yosep dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosep bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosep melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Dano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana bos tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut.
KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosep kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti merupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Suratini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin, Arigi, dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suratini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahman Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi.
Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus sumbang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus sumbang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun memberikan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah. Istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Dano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosef merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosef tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosef dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosef Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana bos tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosef, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda.
Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amelia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amelia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti merupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dano serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosep Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka, Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih bersatu saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosep dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu.
Mereka adalah Danu, Yosep, istri muda Yosep bernama Mimin Mintarsi, dan dua anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi dua kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosep CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung, sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Danu yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosep CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosep CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Danu. Rahman pun mengungkap pengakuan Danu yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Danu pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Danu tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Danu yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Danu tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Danu, hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Danu karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun memberikan keterangan Danu yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosep disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosep diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosep dan Tuti Suhartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosep disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosep sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosep adalah Mimin. Yosep dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Suhartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosep bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosep melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Danu. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya.
Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya ada baju-baju termasuk baju korban, kata Surawan. Sebelumnya, Surawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Surawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Surawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Surawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosep Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano.
Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Danu. Kasus Subang mulai terkuak sejak Danu atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahman Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Danu yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef Rahman Hidayat buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Danu. Rahman pun mengungkap pengakuan Danu yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Danu pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Danu tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Danu yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Danu tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Danu. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Danu karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun membeberkan keterangan Danu yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Suhartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Suhartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti.
Saat itu ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana bos tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri,
kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dano serta Yosef Hidayat telah ditahan polisi. Heboh tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih bersatu saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya.
Rahman pun memberikan keterangan Danu yang menyebut Yosep pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosep, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosep disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosep diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosep dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosep disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosep sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosep adalah Mimin. Yosep dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosep bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosep melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu, ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Danu. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya.
KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosep kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Surotini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin, Arigi, dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023.
Lalu Rohman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rohman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS setiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rohman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rohman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rohman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rohman Hidayat janggal. Selain itu Rohman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rohman pun memberikan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah. Istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya. Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosef merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosef tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosef dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosef Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut.
Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amelia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amelia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosef menikah lagi atau poligami di sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka, Dado. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dado. Kasus Subang mulai terkuak sejak Danu atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya.
Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosep, istri muda Yosep bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosep CS didampingi tim kuasa hukum Rahman Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung, sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Danu yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosep CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosep CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosep itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosep dan 3 kliennya meragukan pengakuan Danu. Rahman pun mengungkap pengakuan Danu yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Danu pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Danu tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Danu yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Danu tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Danu, hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Danu karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun membeberkan keterangan Danu yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosep disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosep diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosep dan Tuti Suhartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosep disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosep sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosep adalah Mimin. Yosep dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Suhartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosep bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosep melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Danu. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP.
Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Surawan. Sebelumnya, Surawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Surawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Surawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Surawan mengatakan pencairan dana bos tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosef menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosep Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin.
Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih bersatu saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhano mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef Rahman Hidayat buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun memberikan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Suhartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia.
Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosep bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosep melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti merupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep.
Yoris anak Tuti menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosef dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosef muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosef menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dano serta Yosef Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Danu yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Danu. Rahman pun mengungkap pengakuan Danu yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Danu pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Danu tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Danu yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Danu tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Danu,
Hal itu merasa Rohman Hidayat janggal. Selain itu, Rohman juga meragukan keterangan Danu karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rohman pun memberikan keterangan Danu yang menyebut Yosep pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosep, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosep disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosep diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosep dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosep disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosep sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosep adalah Mimin. Yosep dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosep bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosep melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana bos tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti.
Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosef, dan Tuti yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosef setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosef diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosef berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosef kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti berupanya kerap diselingkuhi oleh Yosef Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Surotini juga sering menerima KDRT dari Yosef hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosef. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosef dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosef muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosef menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosef Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih bersatu saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin, Arigi, dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin.
Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun memberikan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Dano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosef merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosef tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosef dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosef Hidayah.
Surawan mengatakan pencairan dana bos tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amelia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amelia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dano serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosep Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang.
Dan pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhano mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahman Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef Rahman Hidayat buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun memberikan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Suhartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Suhartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhano alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023.
Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Surawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Surawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Surawan. Sebelumnya, Surawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Surawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Surawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Surawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi.
Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dado. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih bersatu saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhano mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin, Arigi, dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Danu yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano, hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun memberikan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Suhartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya.
Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosep adalah Mimin. Yosep dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosep bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosep melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan.
Dilansir dari grid.id, Tuti merupanya kerap diselingkuhi oleh Yosef Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Surotini juga sering menerima KDRT dari Yosef hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosef. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosef dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosef muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosef menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dano serta Yosef Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka, Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin, Arigi, dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia.
Namun, kala itu Danu tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Danu, hal itu merasa Rohman Hidayat janggal. Selain itu, Rohman juga meragukan keterangan Danu karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu lainnya. Rohman pun memberikan keterangan Danu yang menyebut Yosep pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosep, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosep disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosep diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosep dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosep disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosep sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosep adalah Mimin. Yosep dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosep bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosep melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu, ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Danu. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka.
Yosep dan Dano sudah dipenjara, tetapi Mimin, Arki, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Arki, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Suratini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dano serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosep Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka, Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosep dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano, Yosep, istri muda Yosep bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin, Arigi, dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suratini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosep CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut.
Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun membeberkan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Dano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosef merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosef tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosef dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban.
Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Surawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amelia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amelia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti berupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosep Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu.
termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung perasaan ini tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih bersatu saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhano mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef Rahman Hidayat buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS setiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun memberikan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Suhartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Suhartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Dano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang, kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhano alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti merupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini.
Pelansir dari tribunbogor.com, dua tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dano serta Yosef Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Dano Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Dano membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih bersatu saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahman Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef Rahman Hidayat buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun memberikan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Suhartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin.
Bahkan menurut Yoris, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosep sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosep adalah Mimin. Yosep dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosep bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosep melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah.
Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti merupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Surotini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin, Arigi, dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Danu yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano.
Rohman pun mengungkap pengakuan Danu yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Danu pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Danu tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Danu yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Danu tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Danu, hal itu merasa Rohman Hidayat janggal. Selain itu, Rohman juga meragukan keterangan Danu karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rohman pun memberikan keterangan Danu yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosef merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosef tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosef dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosef Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosef, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosef. KDRT itu dilakukan Yosef perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosef kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam.
Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti merupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Surotini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dano serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosep Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka, Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosep dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosep, istri muda Yosep bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin, Arigi, dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Surotini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing.
Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahman Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung, sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Danu yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amelia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Danu. Rahman pun mengungkap pengakuan Danu yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Danu pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Danu tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Danu yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amelia. Namun, kala itu Danu tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Danu, hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Danu karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun membeberkan keterangan Danu yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Danu. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosef merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosef tidak sendirian.
Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Surawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Surawan mengatakan pencairan dana bos tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosef menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi dia, Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosep Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dado. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang.
Diakui Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih bersatu saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhano mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef Rahman Hidayat buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun membeberkan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Suhartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Suhartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung.
Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup,
Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dano serta Yosef Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Dano Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Dano membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun membeberkan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah. Istri keduanya bukan Mimin.
Yoris membuka rahasia ayahnya. Yosep disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosep diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosep dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosep disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosep sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosep adalah Mimin. Yosep dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosep bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosep melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut.
KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosep kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Surotini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Surotini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Danu yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi.
Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus sumbang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS setiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus sumbang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun memberikan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Dano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosef merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosef tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosef dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosef Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosef, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda.
Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amelia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amelia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dano serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosep Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amelia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosep dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu.
Mereka adalah Danu, Yosep, istri muda Yosep bernama Mimin Mintarsi, dan dua anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi dua kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosep CS didampingi tim kuasa hukum Rahman Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Danu yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosep CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef Rahman Hidayat buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosep CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Danu. Rahman pun mengungkap pengakuan Danu yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Danu pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Danu tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Danu yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Danu tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Danu, hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Danu karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun memberikan keterangan Danu yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosep disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosep diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosep dan Tuti Suhartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosep disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosep sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosep adalah Mimin. Yosep dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Suhartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosep bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosep melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Danu. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya.
Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya ada baju-baju termasuk baju korban, kata Surawan. Sebelumnya, Surawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Surawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Surawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Surawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti merupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosep Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dado.
Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih bersatu saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Danu. Kasus Subang mulai terkuak sejak Danu atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung, sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Danu yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Danu. Rahman pun mengungkap pengakuan Danu yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Danu pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Danu tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Danu yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Danu tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Danu. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Danu karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun membeberkan keterangan Danu yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Suhartini tidak harmonis, hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Suhartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti.
Saat itu ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana bos tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri,
kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dano serta Yosef Hidayat telah ditahan polisi. Heboh tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih bersatu saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef Rahman Hidayat buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano, hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya.
Rahman pun memberikan keterangan Danu yang menyebut Yosep pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosep, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosep disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosep diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosep dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosep disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosep sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosep adalah Mimin. Yosep dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosep bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosep melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Danu. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya.
KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosep kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Surotini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin, Arigi, dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023.
Lalu Rohman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rohman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS setiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rohman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rohman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rohman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rohman Hidayat janggal. Selain itu Rohman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rohman pun membeberkan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah. Istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya. Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Dano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosef merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosef tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosef dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosef Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut.
Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amelia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amelia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti berupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosef menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi dia, Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dado. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih bersatu saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan.
ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhano mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahman Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef Rahman Hidayat buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun memberikan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Suhartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Suhartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Dano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhano alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya.
Dalam rangka mencari sosok tersebut, Surawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Surawan. Sebelumnya, Surawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Surawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Surawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Surawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosep Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin.
Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhano mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS setiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun memberikan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Suhartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia.
Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosep bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosep melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep.
Yoris anak Tuti menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosef dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosef muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosef menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dano serta Yosef Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung, sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Danu yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Danu. Rahman pun mengungkap pengakuan Danu yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Danu pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Danu tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Danu yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Danu tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Danu,
Hal itu merasa Rohman Hidayat janggal. Selain itu, Rohman juga meragukan keterangan Danu karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu lainnya. Rohman pun memberikan keterangan Danu yang menyebut Yosep pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosep, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah. Istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosep disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosep diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosep dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosep disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosep sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosep adalah Mimin. Yosep dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosep bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosep melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu, ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti.
Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosef, dan Tuti yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosef setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosef diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosef berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosef kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosef Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Suratini juga sering menerima KDRT dari Yosef hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosef. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosef dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosef muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosef menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosef Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dado. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin, Arigi, dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suratini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin.
Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS setiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun memberikan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosef merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosef tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosef dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosef Hidayah.
Surawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep, Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep, dan Tuti yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosep kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin, Arigi, dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing.
Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahman Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Danu yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef Rahman Hidayat buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Danu. Rahman pun mengungkap pengakuan Danu yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Danu pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Danu tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Danu yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Danu tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Danu. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Danu karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun memberikan keterangan Danu yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Danu. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosef merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosef tidak sendirian.
Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Surawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Surawan mengatakan pencairan dana bos tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti merupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosep Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang.
Diakui Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih bersatu saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Kendati demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhano mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Dano, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef Rahman Hidayat buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun membeberkan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Suhartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Suhartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung.
Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Danu. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup,
Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dano serta Yosef Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Dano didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Dano menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dano yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun membeberkan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah. Istri keduanya bukan Mimin.
Yoris membuka rahasia ayahnya. Yosep disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosep diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosep dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosep disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosep sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosep adalah Mimin. Yosep dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosep bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosep melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana bos tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut.
KDRT yang dilakukan Yosef diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosef berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosef kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosef Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Suratini juga sering menerima KDRT dari Yosef hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosef. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosef dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosef muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosef menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosef Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin, Arigi, dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suratini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Danu yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi.
Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus sumbang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS setiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus sumbang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun memberikan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Dano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosef merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosef tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosef dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosef Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosef, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda.
Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amelia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amelia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosef menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dano serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu.
Mereka adalah Danu, Yosep, istri muda Yosep bernama Mimin Mintarsi, dan dua anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi dua kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosep CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Danu yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosep CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef Rahman Hidayat buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosep CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Danu. Rahman pun mengungkap pengakuan Danu yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Danu pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Danu tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Danu yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Danu tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Danu. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Danu karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun memberikan keterangan Danu yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosep disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosep diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosep dan Tuti Suhartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosep disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosep sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosep adalah Mimin. Yosep dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Suhartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosep bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosep melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Danu. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya.
Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya ada baju-baju termasuk baju korban, kata Surawan. Sebelumnya, Surawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Surawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Surawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Surawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosep Danu Mimin serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dado.
Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokan, ungkap kejanggalan pengakuan Danu. Kasus Subang mulai terkuak sejak Danu atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahman Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung, sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Danu yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang, menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Danu. Rahman pun mengungkap pengakuan Danu yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Danu pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Danu tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Danu yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Danu tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Danu. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Danu karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rahman pun membeberkan keterangan Danu yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Suhartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Suhartini tidak harmonis, hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Suhartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti.
Saat itu ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana bos tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya. KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup, kerap diselingkuhi Yosep, kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Soehartini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul.
Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosef menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosef Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dano. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Danu yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023. Lalu Rahman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rahman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS setiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rahman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rahman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rahman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rahman Hidayat janggal. Selain itu, Rahman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya.
Rohman pun memberikan keterangan Danu yang menyebut Yosep pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosep, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosep disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosep diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosep dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosep disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosep ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosep sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosep adalah Mimin. Yosep dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosep bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosep melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu, ia menyaksikan langsung Yosep mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosep dan Tuti, namun ternyata Yosep bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosep rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosep memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosep tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosep, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi Parangdano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih menyangkal menjadi pelaku pembunuhan Amalia dan Tuti. Di tengah penyidikan polisi, muncul pernyataan Yoris, anak sulung Yosep dan Tuti, yang menyebut sang ibu merupakan korban KDRT ayahnya.
KDRT itu dilakukan Yosep setelah ia menikah lagi dengan Mimin. Menurut Yoris, ibu kandungnya kerap kali terlibat cekcok dengan sang ayah saat berada di rumah. Bahkan Yoris menyebut melihatnya langsung di depan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban KDRT ayahnya tersebut. KDRT yang dilakukan Yosep diduga karena ia membela istri mudanya. Yoris mengaku sempat marah melihat ayahnya tega melakukan KDRT kepada ibunya. Hal itu terjadi saat Tuti melihat Yosep berboncengan dan istri mudanya saat awal-awal menikah. Nasib pilu Tuti semasa hidup kerap diselingkuhi Yosep kena KDRT hingga diteror Mimin. Kisah hidup Tuti pun kini menjadi sorotan setelah orang-orang terdekatnya menjadi tersangka pembunuhan. Dilansir dari grid.id, Tuti rupanya kerap diselingkuhi oleh Yosep Hidayat. Tak hanya diselingkuhi, Tuti Surotini juga sering menerima KDRT dari Yosep hingga diteror oleh Mimin, istri kedua Yosep. Yoris, anak Tuti, menyebut bahwa sebelumnya rumah tangga Yosep dan Tuti baik-baik saja sebelum kebiasaan selingkuh Yosep muncul. Dulu papa sama mama baik-baik sebelum Yosep menikah lagi atau poligami sebelum siri, kata Yoris dilansir dari salah satu kanal YouTube. Yoris juga disebutkan sempat melakukan KDRT ke Tuti karena memergoki sang suami boncengan dengan istri sirinya. Yoris mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah uang. Semasa hidup, Tuti juga sempat menunjukkan chat teror dari Mimin kepada Yoris. Jadi Mimin itu suka neror Tuti lewat SMS dulu. Dengan kata-kata kasar, kata Tuti, lihat lihat tuh dia neror ke mama. Waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke WA Lilis, sambungnya. Kini polisi pun menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Pelansir dari tribunbogor.com, 2 tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Dando serta Yosep Hidayat telah ditahan polisi. Heboh, tersangka baru dalam kasus Subang, sosoknya terkuak dari barang bukti handphone. Diketahui tersangka dalam kasus Subang adalah Yosef Danu Mimin serta Arigi dan Abi anak Mimin. Sebelum ada 5 tersangka kasus kematian Tuti dan Amalia, sempat buntu selama 2 tahun. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka Dado. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal kembali tersangka baru. Dia adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net dilansir tribunnews.bogor.com pada Sabtu 28 Oktober 2023, pengacara Yoris Leni Anggraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Di akun Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak coba analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabar penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki kliennya itu, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih bersatu saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Semakin pelik, kuasa hukum sebut Yosef dan Mimin terpojokkan, ungkap kejanggalan pengakuan Dano. Kasus Subang mulai terkuak sejak Dano atau Ramdhanu mengaku atas perbuatannya. Tentu pengakuan tersebut mengarah kepada 5 tersangka yang ditetapkan Polda Jabar beberapa waktu lalu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef bernama Mimin Mintarsi, dan 2 anaknya Mimin Arigi dan Abi. Kelimanya dijadikan tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Dari kelima tersangka tersebut pun terpecah menjadi 2 kubu dengan mendampingi kuasa hukum masing-masing. Danu didampingi kuasa hukum tim Ahmad Taufan, sedangkan Yosef CS didampingi tim kuasa hukum Rahmat Hidayat. Setelah 2 tahun kasus Subang tergantung sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, giat kembali melakukan penyelidikan. Bahkan belakangan Polda Jabar juga kembali melakukan olah TKP guna mencocokkan keterangan Dado yang mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut. Dengan dilakukan kembali oleh TKP tersebut secara tidak langsung membuat pihak Yosef CS tersudut. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat, buka suara. Ia pun belak-belakan mengaku selama 2 tahun kasus Subang diselidiki, bahkan kliennya sejak awal disudutkan, terutama Yosef dan Mimin. Hal ini diungkap Rahman Hidayat dalam tayangan kanal YouTube pada Sabtu 28 Oktober 2023.
Lalu Rohman Hidayat menjawab dan tak menampik bahwa kliennya disudutkan. Bahkan Rohman Hidayat merasa kliennya disudutkan selama 2 tahun selama kasus Subang belum terungkap. Ia mengaku selama mendampingi perkara kasus Subang menurutnya ada banyak hal kejanggalan yang terjadi. Ia menceritakan bahwa sebenarnya sudah 3 bulan terakhir ini Polda Jabar kembali menggali kasus Subang tersebut. Bahkan kliennya Yosef CS tiap minggu diperiksa. Kuasa hukum Yosef itu juga mengaku kliennya pun sampai pulang dini hari dari pemeriksaan kasus Subang tersebut. Rohman menyebut pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Namun Rohman mengatakan hingga kini Yosef dan 3 kliennya meragukan pengakuan Dano. Rohman pun mengungkap pengakuan Dano yang kini menyeret Yosef dan kliennya yang lain sudah pernah disampaikan Dano pada 2 tahun lalu. Ia merasa janggal karena pengakuan Dano tersebut hari ini kembali diselidiki. Ia menceritakan keterangan Dano yang pernah disampaikan dalam BAP yang menuduh diajak Yosef dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, kala itu Dano tak jadi menandatangani pernyataan tersebut di BAP pada penyidikan 2 tahun lalu. Ia mengaku hal itu diketahui dari keterangan Yoris yang sempat didampinginya. Yoris mengaku pada pencabutan BAP yang dilakukan Dano. Hal itu merasa Rohman Hidayat janggal. Selain itu Rohman juga meragukan keterangan Dano karena menurutnya bertentangan dengan 4 tersangka itu kliennya. Rohman pun membeberkan keterangan Dano yang menyebut Yosef pelaku pembunuhan tersebut hingga kini tak diakui kliennya. Berdasarkan pengakuan Yosef, kliennya masih bersikeras di dalam kejadian pembunuhan, kliennya ada di rumah Mimin. Yoris buka rahasia keluarga, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Yoris membuka rahasia ayahnya, Yosef disebut sudah 3 kali menikah, istri keduanya bukan Mimin. Tersangka kasus pembunuhan di Subang, Yosef diketahui menjalani pernikahan poligami bersama Tuti Soehartini dan Mimin. Poligami itulah alasan pernikahan Yosef dan Tuti Soehartini tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada pembunuhan Tuti dan putrinya Amalia Mustika Ratu. Yosef disebut lebih sering berkumpul bersama istri mudanya Mimin. Bahkan menurut Yoris, Yosef ternyata sudah 3 kali menikah, dia memiliki istri lain selain Tuti dan Mimin. Yoris bercerita, sebelum memiliki istri lain, sikap Yosef sangat baik ke keluarganya. Informasi yang diketahui publik, istri muda Yosef adalah Mimin. Yosef dan Mimin menikah pada Juni 2009. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memiliki 2 anak bernama Ariki Reksa Pratama dan Abi Aulia. Tuti Soehartini, istri pertamanya, bahkan pernah sangat marah ketika melihat Yosef bermesraan dengan Mimin. Yoris mengaku pernah memergoki Yosef melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tuti. Saat itu, ia menyaksikan langsung Yosef mendorong Tuti menggunakan sikutnya. Ia pun bergegas melerai Yosef dan Tuti, namun ternyata Yosef bukan hanya menikah dengan Tuti dan Mimin. Sebelum bersama Mimin, Yosef rupanya sudah pernah menikah. Setelah menikah dengan Tuti, Yosef memutuskan untuk menikahi wanita lain. Untuk Mimin, Yosef tidak memiliki anak kandung. Sebelum menikah dengan Yosef, Mimin memang sudah memiliki 2 orang anak. Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Dano. Polisi membantu membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang kini sedang dicari keberadaannya. Diketahui polisi tersebut sempat membersihkan TKP bersama tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kala itu Danu bersama sang polisi menguras kamar mandi di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan pada Jumat 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Serawan. Banpol termasuk Danu ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya. Dalam rangka mencari sosok tersebut, Serawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Serawan. Sebelumnya, Serawan juga menduga tersangka Yosef merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Serawan, dalam melakukan aksinya, Yosef tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Serawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Dugaan soal Yosef dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban. Kita analisa dari perlukaannya, kemudian dari otopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu, pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosef Hidayah. Serawan mengatakan pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut.
Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jahatnya Yosep, ternyata Tuti diduga jadi korban KDRT sebelum dibunuh suami, perkara bela istri muda. Sebelum jadi korban pembunuhan, Tuti Soehartini diduga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Yosep. KDRT itu dilakukan Yosep perkara membela istri mudanya Mimin. Setelah diduga pernah melakukan KDRT, Yosep kemudian tega membunuh Tuti dan anaknya Amelia Mustika Ratu yang jasad keduanya ditemukan di Subang 18 Agustus 2021 silam. Pembunuhan itu akhirnya terungkap setelah Danu, keponakan Tuti, menyerahkan dirinya. Danu mengaku selain dirinya, ada 4 orang lain yang bertanggung jawab atas tewasnya ibu dan anak tersebut. Mereka adalah Yosep, Mimin, dan 2 anak Mimin, Argi dan Abi, yang kini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu sudah dipenjara, tetapi Mimin, Argi, dan Abi masih menjalani wajib lapor. Namun meski sudah menjadi tersangka, Yosep, Mimin, Argi, dan Abi masih